Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Irma Bunga Maharani dan teman saya Nurlailatul Aziza akan mempresentasikan tentang konsep dasar akuntansi. Yang pertama adalah pengertian konsep dasar. Ada beberapa pengertian. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, dalam kerangka dasar penyajian dan pelaporan keuangan, menyatakan bahwa asumsi dasar akuntansi dasar berdasarkan dasar akrual dan kelangsungan usaha. Yang kedua, menurut IFRS, dalam The Conceptual Framework for Financial Reporting, sebagai asumsi dasar akuntansi adalah hanya kelangsungan usaha. Sedangkan menurut Patton dan Littleton, konsep dasar akuntansi terdiri dari konsep kesatuan usaha, kontinuitas usaha, penghargaan sepakatan, pos melekat, upaya dan hasil, bukti terverifikasi dan asumsi. Selanjutnya, menurut Anthony, Hawkin, dan Merjan, konsep dasar akuntansi terdapat beberapa poin, seperti konsep pengukuran dengan unit uang, konsep entitas, konsep kelangsungan usaha, konsep kos, aspek ganda, periode akuntansi, konservatisme, realisasi, penandingan, konsistensi, dan materialitas. Lanjut, tujuan konsep dasar. Konsep dasar berfungsi untuk melandasi penalaran pada tingkat perekayasaan akuntansi. Konsep dasar lebih banyak manfaatnya bagi penyusunan standar dalam berargumen untuk menentukan konsep, prinsip, metode, atau teknik yang akan dijadikan standar. Sumber-sumber konsep dasar. Yang pertama, menurut IAI dan IFRS ada dua konsep dasar. A. Basic akrual. Konsep ini menyatakan bahwa dalam menentukan laba periodik dan posisi keuangan suatu unit usaha, akuntansi mendasarkan diri pada pengukuran dan penandingan secara ekonomik pendapatan dan biaya. Bukannya perbandingan biaya atas dasar kas masuk dan kas keluar. Konsep ini dapat dikatakan sebagai konsekuensi konsep kontinuitas usaha dan konsep periodik usaha. Yang B, kelangsungan usaha. Dalam konsep ini, menjelaskan bahwa perusahaan akan terus berlanjut sampai waktu yang tidak ditentukan. Implikasi dari asumsi ini pada keadaan luar biasa. Nilai laporan likuidasi untuk aset dan ekuitas adalah pelanggaran atas konsep ini. Hal ini disebabkan konsep kelangsungan usaha mengasumsikan bahwa perusahaan akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang dan tidak untuk dilikuidasi dalam jangka pendek. BLKOI juga menambahkan pendapatnya bahwa dalam konsep ini, entitas juga akan melanjutkan operasi perusahaan cukup lama untuk mewujudkan proyek-proyek, komitmen, dan kegiatan yang sedang berlanjut. Yang kedua, Patton dan Littleton. Konsep dasar yang dikemukakan Patton dan Littleton. Yang A, entitas bisnis atau kesatuan usaha. Dalam konsep ini, bisnis perusahaan sebagai suatu organisasi bisnis diperlakukan berbeda atau secara hukum terpisah dengan pemilik dari bisnis tersebut. Yang B, kontinuitas kegiatan atau usaha. Konsep ini atas dasar penalaran bahwa harapan normal atau umum pendirian perusahaan adalah untuk berlangsung terus dan berkembang, bukan untuk mati atau likuidasi. Yang C, penghargaan sepakatan bahwa jumlah rupiah atau grade, harga, price agreed atau penghargaan sepakatan yang terlibat dalam tiap transaksi atau kegiatan pertukaran merupakan bahan olah dasar akuntansi yang paling objektif, terutama dalam mengukur sumber ekonomi yang masuk dan sumber ekonomi yang keluar. D. Kos melekat. Bahwa kos melekat pada objek yang dipresentasinya hingga kos bersifat mudah bergerak
dan dapat dipecah-pecah atau digabung-gabungkan kembali mengikuti objek yang didekati. E. Upaya dan capaian atau hasil, bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka memperoleh hasil berupa pendapatan. Dengan kata lain, tidak ada hasil tanpa upaya. F. Bukti terverifikasi dan objektif, bahwa informasi keuangan akan mempunyai tingkat kebermanfaatan dan tingkat keterandalan yang cukup tinggi apabila terjadinya data keuangan didukung oleh bukti-bukti yang objektif dan dapat diuji kebenarannya. G. Asumsi. Ada beberapa asumsi. Yang pertama, kesatuan usaha. Yang kedua, kontinuitas usaha. Yang ketiga, periode 1 tahun. Yang keempat, harga pokok sebagai bahan akuntansi. Yang kelima, daya beli uang stabil tujuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Penerapan konsep dasar akuntansi. Yang pertama, memahami nilai entitas ekonomi. Konsep dasar akuntansi yang pertama dan wajib untuk diketahui adalah harus memahami nilai entitas ekonomi yang ada. Dalam sebuah lembaga atau perusahaan, maka tentu saja di dalamnya terdiri dari nilai entitas ekonominya masing-masing. Misalnya saja, nilai entitas produk yang dihasilkan, alat operasional perusahaan, hingga kepemilikan saham yang ada. Ketika akan melakukan sebuah kegiatan bisnis dan ekonomi, maka wajib memahami dan melakukan pemisahan nilai entitas yang ada. Jangan sampai aset pribadi dan aset perusahaan atau lembaga kerja dibiarkan berbaur menjadi satu dan membuat bias dalam pembagian nilainya. Ilmu akuntansi membuat perbedaan yang keras dan menghadirkan konsep pemahaman nilai entitas antar produk ekonomi yang ada. Selanjutnya. Dua, mengetahui prinsip periode ekonomi. Kemudian ketika akan terjun dalam dunia akuntansi dan ekonomi, maka menjadi sangat perlu untuk mengetahui prinsip periode ekonomi yang ada. Jadi, ilmu akuntansi memang menerapkan keteraturan sistem kerja dan pelaporan dengan menggunakan periode tertentu. Misalnya saja, pada pembuatan sebuah laporan data mengenai aset dan pemasukan perusahaan, itu akan dibatasi periode tertentu. Pada umumnya sendiri, perusahaan atau lembaga kerja terkait memiliki prinsip periode ekonomi yang menganut sistem tahunan. Biasanya, perusahaan atau membuat pelaporan dan evaluasi tahunan dengan menghadirkan data konkret mengenai keuangan perusahaan selama satu periode. Pembuatan prinsip periode ini jelas akan membantu perusahaan dalam berkembang lebih baik, juga meminimalisir kemungkinan kecurangan kerja. Selanjutnya. 3. Menerapkan prinsip kesatuan moneter. Ketika melakukan pencatatan hasil keuangan, hanya bisa dilakukan dengan menggunakan prinsip data uang dan stok barang, di mana konsep kesatuan moneter akan memudahkan pencatatan hasil kerja dan laporan jalannya keuangan suatu lembaga. Prinsip ini dalam pencatatan datanya tidak melibatkan unsur kuantitatif seperti mutu kerja, prestasi, kinerja karyawan, strategi usaha, hingga visi misi. Jadi, dalam konsep akuntansi sendiri memang selalu berkesinambungan dengan data real keuangan dan jumlah barang yang ada. Next. 4. Memahami prinsip historis kerja. Maksudnya adalah ketika menyusun data keuangan harus didasarkan pada kesesuaian pengeluaran dan pemasukan yang ada. Kemudian datanya juga sinkron selama periode waktu tertentu. Ketika menerapkan bisnis berbasis akuntansi, maka setiap pengeluaran, pemasukan, retur produk, misalnya itu harus dicatat. Hal-hal semacam ini bisa membantu perkembangan, penyusunan laporan, evaluasi, dan penyusunan strategi lanjutan suatu perusahaan. Oleh sebab itu, mengingat pentingnya prinsip histori kerja ini
untuk pengelolaan data yang ada, maka jangan sampai dilupakan dalam pengaplikasiannya. Selanjutnya. 5. Menggunakan prinsip kesinambungan kerja. Artinya, ketika membuka suatu bisnis dan menjalankan suatu kegiatan, tentu saja tidak boleh melakukan pemberhentian kerja di tengah jalan. Sehingga maksudnya menjadi perlu sekali untuk terus-menerus bekerja dengan konsisten dan berkesinambungan untuk menuju kesuksesan. Namun, jika memang di dalam jalannya kegiatan bisnis dan perusahaan terkendala kebangkrutan, maka baru bisa kesinambungan kerja berhenti. Meski tentu saja ketika menyusun strategi dan menerapkan konsep dengan baik, dijamin bisnis akan terus berkembang. Kemudian, wajib sekali untuk melakukan semua kegiatan perekonomian dengan penuh kehati-hatian. Yang keenam, menggunakan prinsip pelaporan penuh. Maksudnya, ketika membuat sebuah laporan keuangan, semua datanya harus dihadirkan secara detail dan penuh, tanpa potongan, rekayasa, editan, dan harus berisi seluruh data transaksi selama periode tertentu untuk kemudian dievaluasi bersama tim terkait. Selanjutnya. 7. Di dalamnya berisi konsep pengungkapan pendapatan. Dalam dunia bisnis, tentu saja pendapatan didapat dari sebuah kegiatan transaksi kedua belah pihak yang bekerja sama. Konsep pengungkapan pendapatan ini sendiri bertujuan untuk memberikan kejelasan data pada pihak-pihak yang bekerja sama. Selanjutnya. 8. Penerapan konsep konsistensi. Kemudian konsep dasar akuntansi yang terakhir adalah harus menerapkan konsep konsistensi dalam pembuatan laporannya. Jadi maksudnya di sini adalah ketika membuat sebuah laporan per periode, bentuk laporannya, metode hingga kebijakan yang digunakan tidak berubah-ubah. Kegiatan kerja dan perekonomian lembaga dan perusahaan yang kurang atau tidak konsisten akan mengganggu perkembangan lembaga atau perusahaan itu sendiri. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.